Halo Sobat Resiner, kembali lagi di channel Seni Resin. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya, berbagi informasi, yaitu kenapa resin itu tidak nempel ke kayu. Dan ini penting ya untuk resiner pemula agar nanti dalam mencetak resin dan kayu itu tidak gagal. Atau paling nggak kita bisa mengantisipasi kegagalannya ya. Karena resin itu gampang-gampang susah. Nggak semudah yang kita lihat di video-video ya. Takar, aduk, tuang langsung jadi. Enggak ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu baik dari takaran, pengadukan, dan yang terpenting kita pahami jenis kayu-kayunya ya. Karena ada banyak sekali ya penyebab atau faktor daripada kegagalan mencetak resin dengan kayu. Dan di sini kami akan sedikit berbagi agar nanti dalam mencetak resin dan kayu itu enggak gagal ya. Dan ini berdasarkan dari pengalaman saya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kenapa resin itu tidak nempel ke kayu, yaitu kayunya ini basah ya. Jadi baik basah kena air atau basah kayu yang baru ditebang itu ya. Jadi itu nggak nempel ke resin ya. Jadi pastikan si kayu itu benar-benar kering dan bersih. Lalu kayu yang kena minyak ya. Jadi dulu nih pernah bikin gantungan kunci sambil makan gorengan ya. Dan ternyata pas dicetak itu ada bagian-bagian resin yang tidak nempel ke kayu ya, seperti ini ya. Walaupun nempel tapi nggak maksimal ya, karena di situ di kayunya itu masih ada minyak-minyak ya. Berikutnya kayu yang habis kena lem ya, seperti ini ya. Ini bekas lem ini ya. Jadi si kayu ini nggak akan nempel ke resin kalau kayunya ini habis kena lem ya. Lem ini lem kayu, lem yang sifatnya seperti plastik ya, bisa mulur kayak lem fork, kayak lem ini nih. Ini nggak akan nempel ya kalau kena kayu, dan kita cetak dengan resin itu nggak akan nempel ya. Namun ada juga lem yang masih bisa nempel ke resin ya, kayak lem-lem ini ya, lem sejenis Altico atau lem apa ini, Korea atau lem Kim Jong Un. Jadi lem ini masih bisa nempel ya ke kayu ya, karena mungkin ini berbahan dasar dari resin ya, bisa mengeras. Terus kayu yang habis kena lilin ya, seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kayu habis kena lilin atau bekas buat tatakan lilin itu jangan dipakai ya buat pencetak resin, karena tidak akan nempel ya. Jadi harus dibersihkan sampai benar-benar si lilin ini hilang ya. Terus kayu kotor ya. Jadi kayu kotor itu nggak akan nempel ya. Walaupun nempel tapi hasilnya nanti tidak akan maksimal. Jadi misalnya kayu seperti ini nih. Ini kayu yang sudah dibentuk oleh serangga ya. Yang bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita mau cetak dengan resin, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dulu ya. Jadi warnanya harus sama seperti kayu aslinya, agar si resin itu nantinya nempel ya. Karena kalau masih seperti ini si resin belum nempel ya, karena ini mungkin ada zat-zat tertentu yang ditinggalkan oleh serangga ya, sehingga nanti akan menghambat proses masuknya resin ke pori-pori kayu, sehingga si resin itu tidak akan melekat. Jadi kalau misalnya mau mencetak resin dengan kayu yang seperti ini ya, kayu korosi, itu harus diamplas dulu bagian-bagian yang kotor ini ya, seperti ini, sampai terlihat warna kayu aslinya ya. Jadi kalau sudah terlihat warna kayu aslinya, ini berarti si kotoran ini sudah hilang ya, dan resin ini akan nempel ya.
Nah, dari semua yang saya sebut tadi, Sobat Resiner juga harus memperhatikan bagaimana menakar resin dan mengaduknya ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan anjuran ya. Jadi sedikit saja misalnya menakar atau mengaduk resin itu salah, maka hasilnya akan berpengaruh. Nah, jadi takarlah resin yang pas, aduk ya sampai benar-benar rata, dan pastikan kayunya sudah kering, sudah bersih ya, nggak basah lagi. Baiklah Sobat Resiner, mungkin ini dulu ya tips dari saya. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan resin dan kayu itu tidak nempel, Sobat Resiner bisa sharing ya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Bye.